Oke, kita bahas nomor 6. Diketahui, aduh apalah ini. Dah. Tan A min tan B sama dengan 1/5. Dan cos A cos B sama dengan 20/65. Atau ini kita sederhanakan aja, jadi bagi 5, 4/13. Nah, kita punya sin A min B. Nah, pertama-tama kita mau mecah bentuk tan A min tan B dulu. Tan A kan berikan sin A per cos A. Dikurangi yang tan B berarti sin B per cos B. Jangan malah jadi sit anjir. Nah, ini kita tinggal kali silang. Sin A kali cos B, sin B kali cos A. Sehingga menjadi sin A cos B min sin B cos A per ini kali ini. Cos A cos B. Jadi kita operasi penyebut aja. Operasi pecahan. Nah, ini kan sama dengan 1/5 ya. Berarti kita tahu sisi 1/5. Nah, yang bawah kan kita tahu cos A cos B. Berarti kan bawah itu 4/13. Nah, yang di atas ini itu bentuk dari sin A min B. Yaitu sin A cos B dikurangi sin B cos A. Sehingga kita bisa tulis sin A min B di sini. Nah, berarti sin A min B sama dengan 1/5 kalikan 4/13 sama dengan 4/65. Jawabannya yang E. Nomor 7. Akar 3 cos X dikurangi sin X sama dengan akar 2. Kita susun dulu HP. Nah, kita bisa pakai bentuk dari K kalikan cos X min alpha. Nah, dimana K-nya itu sama dengan ini kan berarti kan sama dengan A ya. Ini jadi B, B-nya min 1. Berarti K-nya itu akar dari A kuadrat plus B kuadrat sama dengan akar 4 yaitu 2. Lalu alfanya bukan alfa. Tan alfa itu B per A. Nah, B-nya kan min 1. Berarti tan alfa min 1 per akar 3. Berarti alfanya sama dengan 30 derajat. Nah, tapi kita lihat di sini cosnya positif, tapi sinnya negatif. Maka berada di kuadran 4. Karena di kuadran 4 itu 360 min alfa, maka yang ditulis dari persamaannya menjadi K-nya 2, kita masukin 2 kalikan cos X min 360 min alfa. Alfa kita hitung 30, 360 dikurangi 30 sama dengan 330. Nah, di sini kita bisa baru usahain persamaannya. Nah, ini sama dengan akar 2. Berarti cos X min 330 sama dengan 1/2 akar 2. Atau kita langsung aja sama dengan cos 45. Nah, berarti kan X min 330, kita pakai persamaan trigonometri, 45 plus K kali 360 atau min 45 plus K kali 360. Kita lihat sini aja. Berarti X sama dengan, kita pindah ruas sebelah kanan, 330 tambah 45, 375 tambah K kali 360 atau 330 tambah min 45 jadi 285 plus K kali 360. Nah, ini kita mulai dari K sama dengan min 1 karena ini 375 udah lebih dari 360 guys. Jadi kita coba kalau min 1 kan di sini jadi 375 min 360 sama dengan 15. Kalau yang ini udah gak usah dihitung karena dia pasti minus, karena dia di bawah 360. Lalu kita coba K sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0, dia jadi 375 doang. Sedangkan himpunan penyelesaiannya itu 0 sampai 360. Nah, terkecuali yang ini 0 kali 360 0, sehingga jadi 285. Berarti himpunan penyelesaiannya itu 15 dan 285. Nah, karena dia soalnya pakai derajat,
Nggak pakai pi, kita pakai derajat juga. Kalau soalnya pakai pi, kita ubah ke pi. Jawabannya yang B. Lalu yang nomor 8. Fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu ketika fx min fx sama dengan f min x. Udah, itu doang. Jadi kita coba satu-satu. Kita coba di opsi yang pertama, yaitu x kuadrat min sin pangkat 3x. Nah, kita coba. Kalau min f kan berarti kan jadinya min x kuadrat secara keseluruhan gini ya. Lalu kalau yang f min x kita ganti dalamnya x ini jadi min x semua. Sama dengan min x kuadrat dikurangi sin pangkat 3 min x. Nah, ini kita operasikan min kali plus min kali min plus, jadi sin pangkat 3 min x kuadrat. Sama dengan min x kuadrat tetap x kuadrat. Habis itu sin pangkat 3 min x sama dengan min sin pangkat 3x, jika jadian plus sin pangkat 3x. Nah, ini udah nggak sama ya guys ya, karena ini ya satunya sinnya plus x min, tapi yang dua ini plus, jadi dia nggak ganjil. Nah, lalu kita coba yang kedua, yaitu akar 9 min x kuadrat. Caranya sama, berarti sama dengan min akar 9 min x kuadrat sama dengan akar 9 min x kuadrat sama dengan min akar 9 min x kuadrat sama dengan akar 9 min x kuadrat. Nah, ini udah gak sama karena dia udah beda tanda. Satunya positif, satunya negatif. Jadi gak sama juga. Kita coba yang ketiga, yaitu 3x plus sepertiga x. Nah, kita masukin yang sama. Kita secara keseluruhan terlebih dahulu. 3x plus sepertiga x sama dengan 3 kalikan min x plus sepertiga min x. Nah, berarti kan jadinya min 3x min sepertiga x sama dengan min 3x plus min 3x. Nah, ini min yang di bawah kita bisa kita bisa angkat ke atas karena sama aja. Jadi min 3x min 1/3x sama dengan min 3x min 1/3x. Nah, berarti kita simpulkan ketika fx min fx sama dengan f min x nya berarti ganjil. Karena mereka berdua ini sama, berarti kita bisa coba yang ini berarti ganjil. Lanjut ke yang keempat, yaitu x per x kuadrat plus 1. Seperti biasa, kita coba secara keseluruhan lebih dahulu. Sama. Nah, berarti sama dengan min x per x kuadrat plus 1. Kita akan masukkan aja minnya. Ya, jadi min x kuadrat jadi x kuadrat plus 1. Nah, mereka berdua sama. Berarti mereka juga masuk ganjil. Nah, yang terakhir yaitu nilai mutlak di mana x plus 1. Kita coba aja. Berarti sama dengan min mutlak x plus 1 sama dengan min x plus 1 tapi mutlak. Nah, kini kita tahu bahwa ini pasti hasilnya min. Yang ini hasilnya pasti positif. Jadi nggak mungkin sama. Jadi yang terakhir juga bukan ganjil. Jadi cuma yang opsi 3 sama opsi 4 doang. Nomor 9. Kita udah mulai masuki bab grafik. As tegak sama dengan as tegaknya 2, datar 1. Nah, ini kan kita tahu kalau efek ini bentuknya persamaan ini linear, sehingga itu ax plus b per cx plus d. Nah, berarti kalau kita kasih tegaknya 2, berarti cx plus d ketika sama dengan 0, ketika cx sama dengan min d, x sama dengan min d per c sama dengan 2. Berarti kita simpulkan bahwa min d sama dengan 2c. Dan ini persamaan 1. Lalu kita masukkan yang asintot datar. Asintot datar itu tinggal
perbandingan koefisien A sama C-nya. Berarti A per C sama dengan 1. Berarti A sama dengan C. Ini yang kedua. Nah, pada sini kita bisa asumsikan nilai dari A sama C-nya. Katakanlah A-nya sama dengan 1. Maka A sama dengan C, berarti C sama dengan 1. Nah, karena C sama dengan 1, kita bisa masukkan ke yang sini. Min D sama dengan 2C. Berarti min D sama dengan 2, berarti D sama dengan min 2. Nah, dari sini kita udah bisa tahu bahwa ini salah karena yang bawah dia itu X plus 2. Ini X plus 2. Harusnya min. Tapi kita lanjutin aja. Nah, dia itu melalui titik 4,6. Nah, 4 kan X-nya, 6 Y-nya. Berarti kita bisa masukin ke persamaannya dong. Nah, karena persamaan kita udah tahu A-nya 1, tapi kita belum tahu B-nya. Seperti ini, kita masukkan. Y-nya kan hasil, berarti 6 itu sama dengan 4 plus B per 4 min 2. Ini kan sama dengan 2, kalikan ke sana jadi 12 sama dengan 4 plus B. Berarti B sama dengan 8. Berarti bentuk akhirnya fx harusnya X plus 8 per X min 2, bukan X plus 2. Jadi jawabannya salah. Kita kasih smiley. Lanjut ke nomor 10. Kurva fx x kuadrat min 7x plus 10 per x kuadrat min 4x plus 3. Ya, iya betul. Nah, ini kita nggak disuruh ngitung, kita cuma disuruh identifikasi asidotnya. Nah, asidot tegak kan pasti tahu lah ya, asidot tegak. Tinggal perbandingan koefisiennya, karena dia pangkalnya sudah setara. Berarti dia punya lah satu asidot tegak. Lalu asidot datar. Asidot datar jadi ketika Y sama dengan 0 kan. Berarti bisa dianggap 0 sama dengan X kuadrat min 7X plus 10 per X kuadrat min 4X plus 3. Kalikan silang, berarti X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa pakai kuadratik formula. Jadi kita bisa ngecek, kan kalau D-nya lebih dari 0, itu berarti 2 akar yang real. Kalau sama dengan 0, 1 akar kembar. Kalau kurang dari 0, berarti non real. Nah, D kan sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya kita masukin 7, min 7 lebih tepatnya. Dikurangi 4, X-nya kan 1, C-nya 10. Berarti kan ini 49, min 40. Berarti 9. Nah, 9 ini kan pasti kan lebih dari 0, sehingga dia punya dua akar yang real. Berarti jawabannya dia punya satu asidot tegak karena dia ya emang cuma satu. Nah, kenapa asidot datar 2? Karena dia punya dua penyelesaian, sehingga yang jawabannya mana? 2 datar, 1 tegak. B. Nah,